Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan pada kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa hidup sampai pagi hari ini untuk mempersiapkan bekal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah, pernah nggak sih kita itu memiliki suatu impian, memiliki suatu planning, memiliki suatu cita-cita yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita susun sedemikian rupa. Akan tetapi pada endingnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Sejatinya ketika kita tidak bisa menggapai apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, bukan berarti Allah itu tidak cinta kepada kita, bukan berarti Allah itu tidak sayang kepada kita. Justru disitulah letak kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah mengetahui mana yang terbaik buat kita. Allah sudah siapkan jalan, Allah sudah siapkan impian atau cita-cita yang lain yang lebih baik buat kita. Bisa jadi apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita, karena Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Teman-teman, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini adalah seorang raja yang hidup di suatu daerah, yaitu ketika suatu hari seorang raja ini ingin mengupas buah. Pas ketika ingin mengupas buah, tangannya terkena pisau, luka yang sangat dalam, padahal pisaunya begitu tajam. Kemudian seorang raja ini mengadukan kepada menterinya, "Wahai menteri, tanganku terkena pisau tadi pas ketika mengupas buah." Lalu seorang menteri ini mengatakan, "Wahai raja, insya Allah semua itu ada kebaikannya." Lalu raja ini spontan marah, kaget ketika mendengar semua itu ada kebaikannya. "Wahai menteri, bagaimana engkau mengatakan tanganku yang teriris kena pisau ketika membelah buah tadi ada kebaikannya? Di mana letak kebaikannya? Sedangkan tanganku berlumuran darah, aku mengalami kesakitan. Di mana letak kebaikannya? Aku yang ada mengalami kesakitan." Akhirnya karena seorang raja ini marah, tidak terima mendengar jawaban dari seorang menteri ini, akhirnya menteri ini dipecat, penjara. Setelah beberapa hari kemudian, tangan raja ini pun udah mulai mengering, udah mulai sehat, membaik, tapi belum 100%. Lukanya masih ada yang belum kering. Akhirnya seorang raja ini keesokan harinya ia berburu, karena ia memiliki hobi berburu, yang biasanya ketika ia ingin pergi berburu bersama menterinya kan, tapi kali ini menterinya sudah dipecat, sudah dipenjarakan. Akhirnya seorang raja ini berangkat bersama prajurit-prajuritnya. Ketika sudah berburu, masuk ke dalam hutan, saking asiknya berburu, senangnya karena dapat hewan-hewan yang banyak, akhirnya terus berburu sampai lupa perbatasan. Akhirnya ketemu sama orang pedalaman hutan, rombongan raja dan prajurit tadi ditangkap karena ingin dijadikan tumbal oleh orang-orang pedalaman hutan. Nah, setelah mereka ditangkap, diikat, diperiksa lah satu persatu di antara mereka yang sesuai dengan persyaratan tumbal. Rupanya dicek satu persatu, mulai dari prajurit, ada yang kekurusan, ada yang kegendutan, akhirnya enggak jadi dilepas. Dan pada akhirnya masuklah seorang raja, pemeriksaan pada seorang raja ini. Akhirnya dia lihat badannya cocok, tidak kegendutan dan tidak terlalu kurus. Akhirnya dicek kembali lagi, rupanya terlihat ada sebuah luka di tangannya. Akhirnya seorang raja ini tidak jadi dijadikan tumbal. Akhirnya dilepas. Akhirnya beliau lari dan pulang ke istana. Yang pertama kali dicari adalah seorang menteri. "Wahai menteri, alhamdulillah, apa yang kau katakan itu benar. Semua itu ada kebaikannya. Aku sudah mengalaminya," kata seorang raja. Lalu seorang menteri ini mengatakan, "Alhamdulillah raja, semua itu ada kebaikannya. Begitu pula dengan aku, yang engkau penjarakan aku di sel ini ada juga kebaikannya." Lalu seorang raja ini menjawab,
"Wahai menteri, mengapa engkau mengatakan engkau dipenjarakan ada kebaikannya? Kalau engkau mengatakan kepada aku ada kebaikannya, aku bisa menerima, karena aku bisa merasakan kebaikannya. Sedangkan engkau apa kebaikannya? Engkau dipenjarakan di sel yang begitu kecil." Lalu seorang menteri tersenyum sejenak, kemudian mengatakan, "Wahai raja, aku pun kau penjarakan ada kebaikannya. Coba seandainya kau tidak penjarakan aku dan aku ikut pergi bersamamu, niscaya aku bisa jadi aku yang dipilih menjadi tuanmu." Akhirnya raja pun tersenyum dan memeluk seorang menteri dan membebaskannya. Mulai dari semenjak itulah seorang raja dan seorang menteri mulai menanamkan persepsi dalam diri mereka bahwasannya apapun yang terjadi dalam diri mereka, apapun peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, walaupun sekalipun itu tidak baik, menurut kita bisa jadi di situ ada letak kebaikannya. Karena Allah menjelaskan dalam Quran surat kedua itu, surat Al-Baqarah ya kan, ayat 216. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi kata Allah, bisa jadi apa yang engkau benci, apa yang engkau anggap tidak enak, itu ada kebaikannya. Dan sebaliknya, apa yang engkau cintai, apa yang engkau senangi, bisa jadi di situ nggak baik buat kita. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim mulailah menanamkan persepsi mulai dari hari ini bahwasannya Allah lah yang lebih mengetahui apa yang buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.